yang ngerjain
itu Pak RW kebijakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat, semoga diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlahir seorang muslim merupakan anugerah yang sangat agung yang wajib kita syukuri. Tetapi menjaga keimanan, menjaga keislaman kita agar tidak berubah, tidak goyah, tidak berkurang atau hilang dari dada kita merupakan butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh mujahadah. Oleh karenanya wasiat Allah yang pertama dan utama dari manusia pertama sampai manusia terakhir adalah wasiat takwa kepada Allah. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Begitu pula wasiat pesan Rasulullah SAW untuk umat beliau, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Begitu pula khatib Jumat
setiap kali Jumat khatib mewasiatkan, mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan sekedar kata-kata. Takwa bukan sekedar penampilan, apalagi ikut-ikutan. Takwa berarti senantiasa bersyukur pada Allah, tidak kufur atasnya. Takwa berarti senantiasa mengingat Allah, tidak lupa kepada Allah. Takwa maknanya adalah senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Semoga hadirnya kita Jumat ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat taslim, salawat tercurahkan kelimpahkan kepada qudwah hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya istiqomah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam ada seekor hewan. Yang hewan ini seringkali digunakan untuk al-amthal, perumpamaan yang buruk, perumpamaan yang jelek. Selalu konotasinya adalah hal-hal yang negatif. Hewan ini bernama al-kalb, seekor anjing. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah." Sekiranya kami angkatkan derajat mereka, akan tetapi mereka akhlad al-ard, mereka ambisi mereka adalah dunia, orientasi hidup mereka adalah dunia, wattaba hawa, dan mereka cenderung mengikuti hawa nafsu. Famathaluhu kamathalul kalb, perumpamaan dia itu adalah seperti seekor anjing. Jika engkau biarkan, dia akan menjulur lidahnya, dan jika engkau halau, dia akan menjulur lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Di antaranya sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan surah, patung atau gambar yang bernyawa. Idza walal qalb fi ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Jika ada seekor anjing menjilat wadah kalian, falyaghsilhu sab'a marrat, maka hendaklah dicuci minimal 7 kali, 7 marat. Ulahunna biturab, dan salah satu cuciannya harus dengan tanah. 7 kali, dan salah satu yang tujuhnya ada dengan tanah, menunjukkan najis anjing merupakan najis yang besar. Mu'allah. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qiyadihi. Orang yang menghibahkan, memberikan sesuatu, kemudian dia mengambil kembali hibahnya, diambil lagi. Kata Rasulullah, kal yaqi', seperti seekor anjing yang muntah, thumma ya'udu fi qiyadihi, kemudian dia menjilat muntahannya. Khams fawasiqihinna yuqtalna fil hal wal haram, minhunna al-kalb wal aqul. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh, baik di tanah haram ataupun di tanah halal. Di antara 5 ini adalah al-kalb al-aqul, anjing gila. Senantiasa hewan ini digunakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang konotasinya adalah buruk, jelek.
muslimin rahimahullah. Akan tetapi dalam Al-Qur'anul Karim ada dua tempat. Di dalam dua surat yang Allah sebutkan hewan ini, akan tetapi bukan hal yang negatif. Allah jadikan sebutkan hewan ini yang najisnya mughalladhah dalam konteks positif. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat 4 Allah berfirman, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna." Dan apa saja yang kamu ajarkan dari hewan buruan termasuk anjing. Wa ma 'allamtum minal kalab minal jawarih tu'allimunahunna, maka boleh kalian memakan hasil buruan anjing ini. Di surat ini Allah sebutkan hewan ini dalam konteks positif. Apa saja yang kau ajarkan dari hewan buruanmu, maka dilabiskan pada istilah al-qalb al-mu'allam, anjing yang terlatih, anjing yang terdidik. Kalau tuannya melatihnya secara baik, maka anjing akan ketika diperintahkan tuannya untuk menangkap mangsanya dengan mengucapkan bismillah, anjing ini tahu dia tidak boleh memakan mangsanya, dia hanya menerkam, mengoyak, menangkap saja, kemudian hasil buruannya diserahkan kepada tuannya. Maka kata Allah, fakuluhun, maka kamu boleh makan hasil buruan anjing ini. Kenapa? Karena anjing ini adalah anjing terlatih, terdidik. Kalau saja dia makan hasil buruannya, maka haram tuannya untuk makan mangsa itu buruannya. Maka ma'asyar muslimin rahimahullah, di dalam surat ini Allah angkat derajat hewan ini. Karena apa? Karena dia mau belajar dan mau dilatih sehingga dia menjadi al-kalb al-mu'allam, kan anjing yang terlatih, halal buruannya. Yang kedua, di dalam surat Al-Kahf ayat 18 yang kita diperintahkan untuk setiap Jumat untuk membaca surat ini. Orang yang akan membaca surat Al-Kahf pasti melewati ayat ini. Allah berfirman, "Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa laqulita minhum ru'ba." Dan engkau mengira ashabul kahfi mereka terjaga padahal mereka tidur. Jadi Allah mengisahkan dulu zaman sebelum Nabi Muhammad ada 7 pemuda atau 8 pemuda yang ke-9-nya adalah anjing mereka. Mereka kabur menyelamatkan iman mereka karena raja mereka raja yang kafir. Mereka mengasingkan diri mereka di sebuah gua. Kemudian mereka tertidur di gua selama 309 tahun. Thalatha sini wazdadu tis'a, 300 tahun, 309 tahun. Kata Allah, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit, dan anjing ashabul kahfi meletakkan kedua tangannya. Wa tahsabu wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihi lawallaita minhum firar. Jika kamu melihat anjing ini, pasti kamu takut, kamu lari darinya karena saking menakutkan. Padahal semua mereka tertidur.
rahimakumullah, dari dua ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang mana seekor anjing yang najisnya adalah najis al-mughalladhah, hewan yang jijik. Akan tetapi di dua surat ini, dua titik ini Allah angkat derajat hewan ini. Kenapa? Yang pertama, karena dia mau belajar, karena dia menjadi al-kalb al-mu'allam. Kalaulah seekor anjing mau belajar, kemudian Allah angkat derajatnya, apalagi kita, apalagi muslim, seorang muslim. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu. Derajat, beberapa derajat. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini adalah agama ilmu. Agamanya agama wahyu. Oleh karenanya wahyu pertama kali turun adalah Iqra. Bukan aqimi shalah, bukan jahid fi sabilillah. Baca, berilmulah, belajarlah. Belajar tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang agama ini. Ilmu yang akan ditanya kita, setiap kita akan ditanya di dalam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Ini bukan persoalan hafalan, bukan persoalan kecerdasan, akan tetapi permasalahannya adalah at-tatbiq, keteguhan hati, amal solehnya. Tergantung kebiasaan ketika hidupnya, baru dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang kedua, anjing Allah angkat derajatnya sehingga dalam konteks positif. Kenapa? Karena dia bersahabat dengan ashabul kahfi, karena dia bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Maka anjing pun ikut naik derajatnya. Bahkan bukan bahasa derajat luas. Maknanya apa? Kalau kita ingin jadi orang yang soleh, hendaklah kita berteman sama orang yang soleh. Saya ulangi, kalau kita ingin berteman menjadi orang yang soleh, hendaklah kita berteman bersahabat dengan orang yang soleh. Jangan berteman sama orang yang salah. Jangan berteman dengan orang yang tidak menambah iman kita, tidak menambah ilmu kita, tidak menambah amal soleh kita. Orang yang soleh, berteman sama orang yang soleh, bukan saja di dunia kita dapatkan manfaatnya, bahkan di akhirat. Ketika sahabatnya masuk surga, kemudian akan cari sahabatnya, aina ashabi? Mana temanku dulu? Yang dulu sama-sama sholat di Masjid Baitul Husna, yang dulu sama-sama tilawah Al-Quran tadarus, yang dulu sama-sama puasa Ramadan. Maka orang yang sholat akan memberikan syafaat pada temannya, sahabat. Akhriju, pergilah, lihatlah, carilah temanmu, keluarkan dari neraka. Bukankah ketika ada seorang yang membunuh 100 nyawa, kemudian diperintahkan untuk kau tinggalkan negeri kau kafir dan hijrahlah kepada negeri Islam, Karena di sana ada orang-orang yang mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua hal ini kita pegang, selalu belajar, selalu
kajian Islam, datangi majlis ilmu, majlis taklim, maka kita akan diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, carilah orang-orang yang soleh, kumpulan orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang soleh itu berada di tempat yang bagus, tempat yang terbaik, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini kalau kita pegang, maka Allah akan angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang merupakan sayyidul ayyam, penghulunya hari yang sepekan, kita mintakan untuk memperbanyak salawat pada Nabi kita SAW, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab pada asar sampai menjelang terbenamnya terang matahari. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ke depan akan dipelantikan presiden baru yang terpilih. Semoga Allah beri taufik dan hidayahnya. Allah lembutkan hatinya agar memimpin negara dengan adil, rahim pada rakyatnya, tidak zalim. Kemudian kita berdoa kepada saudara kita di Palestina sampai saat ini masih dijajah. Zionis Israel Allah alaihi. Bahkan kemarin Syekh Asy-Syarif, pemimpin Hamas yang terbaru terpilih, Yahya As-Sinwar rahimahullah wa taqabbal lana syuhada. Semoga Allah menjadikan yang orang-orang yang syahid jalannya. Jangan berhenti untuk mendoakan mereka. Memang kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi minimal kita doa untuk mereka, karena doa itu adalah silah pemimpin, senjata orang beriman, senjata pertama dan terakhir. Yang mereka doa. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara kita, kesabaran, dan Allah ganti dengan keluarga yang lebih baik lagi, dengan harta yang lebih baik lagi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih wulatul umuril muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma adil asy-syirk wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'dim al-yahud ad-dhalin al-maghsub 'alaihim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.